Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk materi mata kuliah Politik Hukum Pidana. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan materi kita hukum pidana, politik hukum pidana. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan pembaruan hukum pidana. Sampai pada hal-hal baru yang ada di dalam konsep KUHP atau RKUHP kita. Yang pertama, kemarin Pak Ali sudah sebutkan adalah sistematikanya baru. Kemudian asas legalitasnya juga baru. Kemudian berikutnya adalah alasan penghapus pidana. Sekarang kita masuk ke masalah pedoman pemidanaan. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam konsep atau dalam RKUHP ada perumusan mengenai tujuan pidana dan pemidanaan. Kalau di dalam KUHP yang lama ini tidak ada rumusan ini, sehingga hakim seolah-olah tidak ada pegangan, ya. Kalau mau menjatuhkan pidana, bagaimana tujuannya apa? Jadi kita gini, nanti di dalam RKUHP itu ada pidana itu ditujukan ada 4, atau tujuan pidana itu ada 4. Nanti akan kita bahas satu persatu tujuan pemidanaan. Kemudian pemidanaan sendiri, saudara, itu juga ada pedomannya. Misalnya kalau seperti ini maka lebih baik tidak usah dipidana. Kalau begini maka harus begini. Pidana terhadap orang begini, terhadap begitu. Jadi artinya pidana dan pemidanaan itu sudah ada konsep yang lebih baik. Terus kemudian yang kelima, pertanggungjawaban korporasi. Korporasi, saudara, kalau dulu itu belum dianggap sebagai subjek hukum pidana. Jadi subjek hukum pidana menurut KUHP hanya tunggal, yaitu orang perorangan. Sekarang subjek hukum pidana kita sudah ada korporasi. Artinya tidak lagi tunggal. Misalnya ada orang yang melakukan suatu tindak pidana, membunuh, ya. Korporasi pun juga bisa melakukan pembunuhan, misalnya dengan cara dia tentu dilakukan oleh orang juga, tetapi atas nama korporasi, membuang limbah atau yang akhirnya mematikan atau menyebabkan matinya orang lain, itu korporasi. Tetapi memang nanti ada berbagai aturan-aturan siapa yang disebut dengan korporasi dan kapan suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh korporasi. Artinya bahwa korporasi itu apakah bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana atau bukan tergantung dari kriteria kapan pelaku bisa dikategorikan sebagai pertanggungjawaban korporasi. Berikutnya, saudara, masalah jenis pidana dan tindakan. Saudara sekalian, kalau menurut KUHP itu ada pidana itu terdiri atas 2, ya, pidana mati dan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu ada 4, ya, 5 dengan pidana tutupan. Tapi kalau pidana tambahan itu ada 3. Kemarin saya kira saudara sudah sangat memahami pidana pokok itu terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan ditambah tutupan. Ya, jadi itu. Tapi dan pidana tambahan, yaitu 1 pencabutan hak tertentu, pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang. Jadi saudara, mengenai jenis pidana dan tindakan, perbedaannya di mana? Di dalam RKUHP nanti pidana itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah 1, pidana pokok. 2, pidana tambahan. 3, pidana tertentu. Jadi pidana tertentu ini adalah pidana khusus. Jadi pidana khusus inilah yang masuk kategori pidana mati. Jadi pidana mati itu masuk kategori pidana khusus. Nah, saudara sekalian,
Satu, pidana pokok. Pidana pokok nanti banyak sekali macamnya. Ada pidana mati sudah tidak ada ya. Ada pidana penjara memang ada ya. Pidana perampasan kemerdekaan itu pidana penjara, kemudian pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana-pidana yang lain. Ada banyak nanti jenisnya. Tetapi yang sekarang ini yang ada di KUHP kita tidak ada ya. Jadi hanya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan nanti sudah ada mulai banyak. Nah, saudara sekalian, pidana tambahannya ada selain 3 itu ada tambahan yang lain, termasuk pemenuhan kewajiban adat dan sebagainya. Nah, selain 2 pidana tadi, ada pidana pokok dan pidana tambahan, di dalam RKUHP ada pidana khusus yang disebut dengan pidana mati. Jadi pidana mati itu ditempatkan tersendiri sebagai pidana khusus ya, pidana pokok tapi khusus ya, eksepsional, dan penjatuhannya luar biasa. Ketika seorang itu katakanlah selalu diancamkan ya, dalam perumusannya, dalam formulasi selalu diancamkan dengan alternatif ya. Jadi alternatif, kalau penjara misalnya perdana mati, kemudian penjara, kemudian denda. Jadi alternatif, hakim boleh memilih. Hakim jangan sebisa mungkin jangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati pun jika orang sudah dijatuhi pidana mati, pelaksanaannya pun harus pelaksanaannya tetap harus masih ditunda ya. Artinya bisa ditunda sampai 10 tahun. Jadi eksekusinya tidak serta-merta begitu seorang melakukan tindak pidana langsung dipidana mati, tidak bisa. Yang berikutnya masalah jumlah dan lamanya pidana. Saudara sekalian, KUHP sekarang tidak mengenal ada minimal khusus. Minimal khusus itu apa, saudara? Minimal khusus itu adalah ancaman minimal yang ada di dalam rumusan pasal. Misalnya, pasal 362 KUHP. KUHP kita mengatakan, barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan karena pencurian dengan pidana penjara 5 tahun. Itu maksimal, jadi maksimal. Minimalnya berapa? Tidak mengenal. Jadi yang ada di dalam KUHP itu, saudara, satu hanya mengenal ya, yang diatur ya, minimal umum. 2, maksimal umum. 3, maksimal khusus. Nah, minimal khususnya tidak ada. Diingat-ingat. 1, minimal umum. 2, maksimal umum. 3, maksimal khusus. Jadi minimal khususnya tidak ada. Minimal khusus itu misalnya begini. Barang siapa melakukan pencurian dipidana paling sedikit 1 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah 1 tahun. Fungsinya apa, saudara? Fungsinya adalah agar tidak terjadi disparitas yang terlalu tinggi. Artinya seorang pencuri misalnya di suatu misalnya dipidana 4 tahun, kemudian yang satunya dipidana 3 bulan. Nah, itu terjadi itu. Di dalam hukum pidana kita boleh saja, wong hakim itu rentangnya sangat tinggi kok. Jadi hakim itu boleh memidana antara 1 hari sampai 5 tahun. Karena, loh Pak, pidana minimalnya kok 1 hari? Ya, karena minimal umum semua penjara itu 1 hari. Jadi artinya di situ kemudian menjadi agak sengketa di situ. Kemudian berikutnya adalah jadi nanti akan ada minimal ya, minimal denda berapa, minimal penjara berapa. Kemudian berikutnya masalah peringanan dan pemberatan pidana. Peringanan, saudara, itu dikurangi 1/3 dari pidana penjara yang ada. Misalnya 6 tahun, maka dikurangi 1/3. 1/3 dari 6 tahun itu 2 tahun. Jadi maksimal hanya kena 4 tahun. Jadi seorang yang kena peringanan, nanti ada tuh dalam pedoman pemidanaan. Pas kuliah nanti, pas berikutnya ini akan kita bahas, langsung masuk ke pasal demi pasal. Jadi pasal demi pasal ini langsung nanti saudara bisa ikuti. Oh, ini toh yang dulu dimaksud Pak Ali terkait dengan minimal khusus. Oh, ini toh yang dimaksud Pak Ali peringanan. Oh, ini toh yang dimaksud Pak Ali dengan dulu alasan pemaaf, alasan pembenar. Pada saat kita masuk ke pasal per pasal. Oleh karena itu, mulai sekarang saya minta saudara sudah menyiapkan yang
dulu Pak Ali tugaskan adalah saudara memiliki KUHP, RKUHP. Ya, peringanannya sepertiga, pemberatannya juga sepertiga dari ancaman yang baik dari maksimum pidana maupun minimum pidana yang diancamkan. Jadi mundur kalau misalnya minimal itu 3 tahun, maksimal 6 tahun. Kalau dia dapat peringanan, maka cara membacanya adalah minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun, gitu ya. Jadi kalau di dalam rumusannya itu di situ, barang siapa melakukan katakanlah tindak pidana apa ya, perampokan, maka dipidana minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun. Ternyata dia dapat peringanan, dikeringankan, dikurangi sepertiga. Ya dikurangi sepertiga, baik itu maksimalnya, yo minimalnya. Yang tadinya 3 tahun minimal ya, sekarang minimalnya diundurkan jadi 2 tahun karena dikurangi sepertiga. Sepertiganya 3 kan 1 tahun. Kemudian 6 tahun dikurangi sepertiga 4 tahun. Jadi maksimal 2 tahun, minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Baik, saya kira clear ya, dipahami. Jadi itu, kalau nanti ada pemberatan ya sebaliknya. Misalnya dia minimal kena 3 tahun tadi ya, maksimal 6 tahun. Kalau ternyata dia itu sangat jahat, maka bisa ditambah sepertiga. Berarti minimalnya ya ditambah, maksimalnya juga ditambah. 3 tahun, sepertiganya 3 tahun kan 1 tahun, berarti ditambah 1 tahun. Minimal 4 tahun, maksimal 8 tahun. Kalau begitu. Berarti cara membacanya begitu. Ya. Baik, pada saatnya nanti saudara semoga kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian terakhir saudara, itu terkait dengan judicial pardon dan culpa in causa. Saudara, di dalam RKUHP itu ada memuat aturan bahwa dalam hal-hal tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu hakim dapat membebaskan atau tidak menjatuhkan pidana. Ringannya perbuatan, ya, keadaan kondisi atau akibat yang diderita itu sangat ringan, maka hakim dapat, bahasanya sih dapat membebaskan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Meskipun yang bersangkutan itu TP-nya terpenuhi, PJB-nya terpenuhi. Jadi meskipun yang bersangkutan itu ya secara sah terbukti, alat buktinya ya cukup, hakim yakin betul inilah pelakunya, tetapi kalau menurut hakim itu misalnya ini kok terlalu ringan, kemudian ini kok begini, termasuk kalau misalnya saya jatuhkan pidana kok tidak tercapai tujuan pemidanaan saya, maka itu hakim boleh saja tidak menjatuhkan pidana. Nah itulah yang dulu ini sebagai pengembangan. Jadi pidana itu sama dengan TP plus PJB plus tujuan pemidanaan atau unsur X. Jadi seorang bisa dijatuhi pidana apabila TP-nya terpenuhi, PJB-nya terpenuhi, kemudian pemidanaan, tujuan pemidanaannya juga bisa tercapai dengan adanya penjatuhan pidana. Kalau misalnya ternyata TP-nya terpenuhi, PJB-nya terpenuhi, tetapi tujuan pemidanaan tidak bisa dicapai, maka lebih baik tidak usah dijatuhkan pidana. Artinya di judicial pardon atau rechterlijk pardon, ya sama. Itu judicial pardon, rechterlijk pardon sama. Baik, bisa dipahami saudara ya. Kemudian yang terakhir pada hal-hal yang baru ini, besok kita akan lanjutkan. Culpa in causa. Culpa in causa itu kebalikan dari rechterlijk pardon atau judicial pardon. Culpa in causa ini maknanya adalah seseorang itu dalam hal-hal tertentu, sakjane dia itu ada alasan penghapus pidana. Jadi dia itu ada alasan penghapus pidana. Nah kalau ada alasan penghapus pidana maka kan kalau normalnya misalnya A telah melakukan TP plus PJB sudah terpenuhi, tapi ada alasan penghapus pidananya. Misalnya apakah alasan benar atau alasan maaf, kan tentu menjadi tidak dipidana ya, menjadi hapus pidananya. Tetapi dalam hal-hal tertentu saudara bisa saja tetap dijatuhkan pidana meskipun ada alasan pidana jika
alasan penghapus pidana itu disinyalir merupakan alasan yang dibuat atau diskenario oleh pelaku yang bersangkutan. Ya, ini contoh kalau misalnya dalam hukum perdata itu misalnya begini. Si A misalnya agar dapat warisan, maka dengan cara membunuh ayah dan ibunya. Karena ibu dan ayahnya sudah mati, maka kan harapannya dapat warisan. Ternyata dia adalah membunuh ayah dan ibunya, maka dia tidak lagi mendapat warisan, sudah tidak boleh, tidak berhak lagi mendapat warisan. Kemudian misalnya dalam hukum tertentu, misalnya seorang untuk bisa misalnya kalau dalam hukum Islam tuh misalnya bagaimana orang agar supaya tidak, karena posisinya puasa dia sudah ngelih banget gitu ya, padahal di dalam hukum Islam orang yang bepergian boleh tidak puasa atau membatalkan puasa, maka kemudian lalu dia mencari cara agar bisa pergi atau safar, bepergian, pergilah sekian kilometer sehingga dianggap sudah melakukan safar. Lalu kemudian dia memposisikan, lu saya kan sudah ada pembenar, saya kan sudah ada alasan pembenar. Contoh dalam hukum pidana, misalnya saja, saudara sekalian, ini sering saya contohkan. Dalam suatu kesempatan, misalnya dia ngajak jalan-jalan pada orang, ingin membunuh temannya. A ingin mengajak B yang sebenarnya ingin dibunuh. Nah, di jalan itu katakanlah di trotoar, si A ini sudah memasang, kira-kira membuat sebuah apa ya, cara atau jalan itu dibuat licin atau dibuat dibuat ada penghalang gitu, sehingga pada saat dia jalan gitu kemudian dia terjatuh, dan terjatuh itu kemudian nyenggol temannya yang diajak jalan B itu, akhirnya temannya kemudian tertabrak motor, mati gitu ya. Nah, posisi ini sebenarnya dia itu posisi karena tidak karena dia itu seolah-olah ada daya paksa ya, tadi, karena seolah-olah ada daya paksa, dia tergelincir, lalu kemudian mengenai temannya kemudian lalu tergelincir ke jalan raya dan mati. Itu seolah-olah ada daya paksa di situ, seolah-olah dia bebas dari hukuman itu. Tetapi jika kita lihat bahwa sesungguhnya tergelincirnya dia itu pun juga karena perbuatan dia sendiri yang sudah memasang jerat, dia sendiri yang sudah membuat kondisi jalanan trotoar itu menjadi licin, agar supaya dia seolah-olah tergelincir, lalu kemudian dia nyenggol temannya dan temannya mati. Nah, kayak gitu, itu adalah culpa in causa. Jadi dia menyebabkan dirinya seolah-olah dalam kondisi alasan pemaaf atau alasan pembenar, lalu kemudian dia melakukan, katakanlah dengan tanpa disengaja dalam arti cenggolannya itu, lalu dianggap sebagai tindak pidana. Dia menganggap dirinya itu pasti saya akan dibebaskan karena ada alasan pemaaf di situ. Padahal kita kemudian melihat, loh kalau begitu ini tidak adil, wong dia sendiri yang membuat jebakan, yang membuat jerat itu. Jadi saya kira itu saudara ya, jadi itulah yang kita maksud sebagai hal-hal baru di dalam konsep RKUHP atau RKUHP kita. Saya kira begitu. Terima kasih saudara sekalian. Semoga ke depan kita bisa berjumpa lagi dengan yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.